Sakit banget, gila. Novel vlog gue tiba-tiba meledak. Apa gue bakal segera sukses besar? Inang terdeteksi. Harap Inang pergi ke dunia lain untuk menyelamatkan dunia. Anda baru bisa kembali setelah misi penyelamatan berhasil. Tiap hari nulis novel. Gak nyangka gue ketemu sistem transmigrasi. Tunggu sebentar. Dunia ini sepertinya agak aneh. Yitian, sudah siap belum? Pertandingan Zhang Wei mau dimulai. Cepat keluar dan tonton baik-baik. Siapkan diri buat pertandinganmu nanti. Yang dipanggil oleh lawan Zhang Wei adalah Hephaestus. Berdasarkan analisis dan kesimpulan kami, ini adalah sosok mitologi yang sangat ahli api. Jadi, dari 3 sosok mitologi, negara naga kita memilih Dewa Bumi. Gue pilih Dewa Bumi. Apa kamu yakin sekalinya dipastikan tidak bisa diubah lagi? Aku yakin penguasa bumi, dan itu juga merupakan gelar dewa. Aku percaya pada dewa bumi kita. Pertempuran ini, negara naga pasti mengakhiri 7 kekalahan beruntun. Dewa Bumi yang hebat. Kali ini, negara naga pasti membalas kekalahan sebelumnya. Benar-benar sama dengan ingatan pemilik as mitologi negara naga di dunia ini terputus, menyebabkan pemilihan tokoh mitologi yang salah di laga sebelumnya. Makanya kalah 7 kali. Sedangkan untuk laga ini, ada Dewa Api Zhurong tapi tidak dipilih. Kamu malah pilih Dewa Bumi. Setidaknya Raja Naga Laut Timur juga boleh. Kalau lawannya yang lain sih tidak apa-apa. Hephaestus itu salah satu dari 12 dewa utama barat. Sepertinya negara naga bakal kalah kali ini. Pertempuran ini pasti menang. Pak Instruktur, sepertinya kita akan kalah. Menurutku Dewa Bumi tidak sehebat Zhurong. Lantang, tahu apa kamu? Zhurong bahkan tidak punya gelar kehormatan. Orang gila yang menabrak gunung sialan itu. Mana mungkin bisa menandingi Dewa Bumi? Aku kasih tahu ya, untuk pertandingan berikutnya, kamu harus pilih sesuai arahan tim instruktur kami. Paham tidak? Semut kecil, mati. Bagaimana mungkin? Ini kan Dewa Bumi. Dia punya gelar dewa. Kalah. Lemah sekali. Negeri naga akan hancur hari ini. Pertempuran ini dimenangkan negeri Paman Sam. Peserta negeri naga, Zhang Wei, sesuai aturan, akan dikubur bersama sosok mitologi yang dipanggil. Negeri naga masih ada 1 pertandingan lagi hari ini. Jika kalah, negeri naga tidak akan ada lagi. Pertandingan berikutnya, negeri Vrindavan melawan Imperium Britania. Ternyata tebakan bocah ini benar. Apa bocah ini tahu sesuatu? Tidak mungkin. Tim pemandu kami sudah menganalisis banyak data. Tidak mungkin salah. Aku mengerti. Tenang saja. Kali ini, tim pemandu kami pasti akan memilih sosok mitologi terkuat. Pertandingan berikutnya, negeri naga tidak mungkin kalah. Buset, Dewa Sungai si Dewa Konsep. Pak Instruktur, menurutku Nesa dan Dewa Sungai itu lumayan. Setidaknya mereka lebih kuat dari prajurit langit. Beri aku alasan untuk meyakinkanku. Kalau tidak, jangan pertanyakan keputusanku. Gak mungkin kan aku bilang aku penjelajah waktu. Baiklah, Pak Instruktur, aku cuma asal bicara. Yetian,
Meski tebakanmu kemarin benar, tapi itu cuma keberuntungan saja. Seantero negeri naga, tak ada yang lebih paham mitos dari kami. Sudah, bersiaplah. Aku akan lapor situasinya pada Yang Mulia. Pak Instruktur, setelah kita menang nanti, Bapak pasti bakal melongo kaget. Melapor Yang Mulia, semuanya sudah diatur. Pertempuran terakhir, kita takkan kalah lagi. Sudah 8 kali kalah beruntun. Laga berikutnya, tak ada jalan mundur. Sejak Raja Dewa Misterius itu muncul, seluruh tatanan dunia telah berubah. Bukannya tidak ada negara yang melawan. Tapi, negeri naga kita harus siap kemungkinan terburuk. Yang Mulia, maksud Anda? Pertahanan tembok besar. Negeri naga sejak zaman dahulu menghadapi musuh asing hanya bukan hidup dengan berlutut. Yang Mulia, pertempuran terakhir kita tiba. Pergilah, pertempuran ini harus menang. Siap, Yang Mulia. Sampaikan perintahnya. Semua divisi, siaga 1 bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. Baik. Kamu hampir menyelesaikan levelnya. Tuan, level terakhir ini sudah kumainkan sebulan lebih. Sebentar lagi selesai sayang, sekali pertandingannya mau mulai. Menghambat progres levelku saja. Hahaha, benar juga. Negara naga saat ini, asalkan sosok mitos nasional bisa langsung membantai mereka. Negara naga beri aku semenit, pertandingan selesai apalagi kali ini. Dari 3 pilihan ada Tuan Yamata no Orochi biarpun sambil memejamkan mata kita tidak mungkin kalah. Instruktur, pertandingannya mau mulai. Pertandingan terakhir hari ini resmi dimulai. Yetian, pertempuran ini bergantung padamu. Ikuti saja arahan tim pembimbing kami. Kemenangan sudah pasti di tangan Pak Pembimbing. Saya tahu harus apa semangat. Kami tunggu kemenanganmu. Kalian berdua silakan pilih sekarang. Biarkan Yang Mulia Yamata no Orochi kami memberi lagu duka untuk negeri naga kalian. Wah, dasar Jepang ini. Ini sih harus masuk secara keluarga. Kontestan negeri naga, apa pilihanmu? Yetian, tunggu apa lagi? Cepat pilih prajurit langit itu. Saya pilih. Saya pilih Nesha. Meski dewa sungai itu dewa konsep, pilih dia pasti menang. Tapi dulu Nesa akan cabut urat dan kulit naga. Lawan ular begini harusnya gampang, kan? Habis, tamat sudah semuanya. Ngapu? Bukannya sudah sepakat pilih pasukan langit biar menang? Si Yetian ini lagi ngapain sih? Gak perlu mikir lagi. Yetian ini pasti mata-mata. Semuanya tenang. Saya percaya Yetian bukan mata-mata. Setiap prajurit di arena dewa ini takkan pernah mengkhianati negara naga. Karena di belakang mereka ada keluarga dan rumah mereka. Tapi, sampaikan perintah ini. Minta semua departemen bersiap. Jika sampai kalah, negara naga akan bantai dewa apapun taruhannya. Hahaha, lucu banget sih.
Ternyata cuma bocah sepertinya negara naga sudah putus asa baiklah pertempuran ini akan mengakhiri negara naga oke karena pemilihan sudah selesai. Sekarang sesuai aturan, pertandingan dimulai. Lemah banget bahkan gak pantas bawa sepatu Tuan Yamata negara naga. Mending ganti nama jadi negara ular saja. Apa negara naga bakal kalah begitu saja? Yang mulia, Yetian ini membangkang perintah gara-gara dia, negara naga kalah. Kejahatan ini harus dihukum berat. Aku nggak setuju. Di pertarungan tadi, prediksi Yetian benar. Mungkin saja ada keajaiban. Cih, keajaiban? Itu kan Yamata no Orochi, mana mungkin ada keajaiban. Aku tetap mau Yetian dihukum berat. Diem. Jangan bahas soal hukuman lagi. Yetian bertarung demi negara naga kita. Kalaupun kalah, kita nggak punya alasan untuk menghukumnya. Lagi pula, aku yakin keajaiban bakal muncul. Hai! Bocah Yetian ini ternyata beruntung pilihannya benar. Wah, langit benar-benar memberkati negara naga. Pertarungan ini pasti menang. Yetian, hajar habis-habisan orang-orang Jepang ini. Kau sudah kembali. Aku sendiri yang akan memberimu penghargaan. Gak mungkin. Racun mematikan Tuan Yamata. Bahkan kalau 12 dewa utama barat datang, mereka pun pasti akan mundur. Cuma bocah ingusan. Kok bisa dia baik-baik saja? Junior Yetian menghadap pangeran. Pingu kecil yang berisi panas di pukul. Hei! Hai! Jah! Hei! Dah! Bagus, pangeran ketiga. Hadapi makhluk ini memang harus dihajar. Sepertinya aku meremehkanmu. Bocah, sayangnya pertandingan di arena dewa ini bukan sekadar memanggil tokoh mitos saja. Sesederhana itu, negara naga yang sudah kalah 8 kali beruntun. Biar ku perlihatkan apa itu perang dewa tingkat tinggi. Yang mulia hakim yang terhormat. Apu, mau tukar 50 poin dengan pil dewa pemula. Bocah kecil, hari ini kau tamat. Gila, bisa main begitu juga. Pangeran ketiga, apa Anda sanggup? Gawat, si Jepang itu pakai poin buat beli pil. Pil tingkat pemula. Bisa tingkatkan kekuatan tokoh mitos 10 kali lipat. Yetian, apa kau bisa bertahan? Apa langit ingin menghancurkan negara nagaku? Sialan, orang-orang ini nggak berani main adil malah pakai pil obat segala. Iya juga ya si Kudo Shusheng ini total poin individunya cuma 60 tapi berani buang 50 poin buat pil. Dia benar-benar niat mau hancurin negara naga kita. Semuanya tenang, kita lihat dulu. Mungkin saja ada keajaiban. Masih kuat nggak? Bocah otakmu ada masalah ya? Dulu gue ini narik urat naga. Mulitin naga itu gampang banget. Sekarang, cuma cacing kecil entah dari mana. Lu nanya ke gue masih kuat nggak? Hari ini gue kasih tahu lu. Jangankan cuma cacing. Biar naga sungguhan yang datang tetap bakal gue habisi. Cih, mau membunuh pangeran ketiga. Sepertinya kalian cuma mengandalkan cacing Jepang ini belum punya kualifikasi. Kualifikasi negara naga bahkan tak punya 1 poin pun. Sampah yang kalah 8 kali berturut-turut. Sok bicara kualifikasi. Tuan Yamata akhiri pertempuran ini. Cuma segini dibanding Aobing Putra Raja Naga Timur. Bedanya jauh sekali. Si sampah itu saja bisa kukuliti dan kucabut uratnya. Apalagi cuma cacing macam kamu.
lagi. Sepuluh kali lipat. Cuma model belut Jepang itu, biarpun kekuatannya 100 kali lipat, tetap bukan tandingan pangeran ketiga negara naga kami. Tidak mungkin. Ini kan Tuan Yamata. Bagaimana bisa kalah dari anak kecil? Yang mulia hakim aku sangat curiga negara naga berbuat curang. Kau meragukan keadilanku. Di hadapanku, tidak ada yang bisa curang. Sekarang kau kalah sesuai aturan. Tuan. Daya, aku rela tukar sisa poinku demi nyawaku. Boleh. Ternyata poin bisa buat selamatkan nyawa. Tapi benar juga sih. Yes. Sebelumnya negara naga tidak pernah menang, makanya tidak bisa pakai poin untuk selamat. Sayang sekali tidak bisa menghabisi si Jepang itu sendiri. Bocah, tunggu saja pembalasanku. Kekaisaran Sakura tidak akan melepaskan kalian. Dah. Bagus sekali. Akhirnya menang juga. Negara naga selamat. Yang mulia, negara naga kita menang dalam perang ini. Seluruh negeri harus merayakannya. Benar, bocah Yetian ini cuma beruntung bisa menang babak ini. Jasa dan kesalahannya impas. Jadi tidak perlu menghukum bocah ini lagi. Yang mulia, hamba rasa Yetian telah membalikan keadaan. Menyelamatkan negara dari kehancuran. Ini adalah jasa yang besar. Harus diberi hadiah yang besar. Aku tidak setuju. Aku sudah bilang sebelumnya, entah Yetian menang atau kalah, dia tidak bersalah. Jadi tidak ada yang namanya jasa menghapus kesalahan. Menteri Zhou, instruktur, tolong jemput Yetian. Malam ini, aku akan mengadakan perjamuan untuk merayakan kemenangan Yetian. Yang mulia sungguh bijaksana. Hamba akan segera menjemputnya. Bocah Yetian ini. Instruktur, bukankah itu cuma tantangan? Negara naga kita tak takut pada si Jepang itu. Kamu nggak ngerti, kekuatan kekaisaran Sakura di arena dewa bisa masuk 10 besar, bahkan 5 besar. Terus kenapa? Aku bisa menang sekali dari mereka, tentu bisa menang kedua kalinya. Aduh, bukan gitu. Nggak sesederhana yang kamu bayangkan. Aturan arena dewa itu banyak, terutama soal penggunaan poin. Instruktur, percayalah padaku. Aku, Yetian, memang spesialis lawan master. Aduh, ya sudah, begini saja. Nanti malam kita tentukan lagi apakah akan diterima. Di mana? Malam ini Yang Mulia Permaisuri mengadakan pesta kemenangan untukmu. Oke deh. Tapi aku tetap merasa, menghadapi si Jepang itu, negara naga kita tak boleh ciut. Lagi pula, maafkan, aku sudah mempermalukan kekaisaran. Kamu tahu nggak? Kalau kamu bukan adik kandungku, sudah kubunuh kamu hari ini. Memaafkan aku, Kak, aku yang ceroboh. Kak, percayalah padaku, beri aku satu kesempatan lagi kali ini, aku pasti kalahkan negara naga.
Tidak perlu. Kekaisaran sudah mengirimkan pada pemain itu surat tantangan. Dengan dendam di antara kita, mustahil mereka tidak menerimanya. Kali ini aku sendiri yang akan turun tangan. Kak, apa tidak berlebihan? Kakak kan salah satu dari 3 ahli hebat kekaisaran. Kakak turun tangan melawan negara naga, bukankah itu berlebihan? Kegagalan kali ini terasa janggal seorang anak kecil. Sebenarnya sosok mitologi seperti apa dia sampai bisa mengalahkan Tuan Yamata? Atasan sudah memberi perintah kita tidak boleh kalah lagi. Siap. Benar-benar zaman kejayaan sayangnya arena dewa muncul. Kalau tidak, rakyat negara naga pasti hidup damai. Pemandangan zaman yang makmur. Benar, zaman kejayaan yang langka. Tapi hancur seketika karena arena dewa. Instruktur, beberapa hari lagi hari peringatan. Ada utang yang harus negara naga tagih. Aku mengerti. Aku akan berusaha membujuk Yang Mulia. Perang ini wajib kita jalani. Ya, kita harus bertarung. Kita! Kamu masuklah duluan. Aku akan menemui Yang Mulia. Melaporkan soal tantangan si Jepang itu. Tunggu kabar baik dariku. Bocah itu sudah datang. Oke. Segarnya minuman ini emang mantap. Veteja. Sial, jangan-jangan bakal ada adegan permaluan. Please deh, dunia paralel seaneh ini. Kamu Yetian. Iya, terus kenapa? Kenapa? Asal kamu tunduk malam ini, maka aku jamin. Kamu bakal bergelimang harta selamanya. Kedengarannya bagus sekali. Apa bayarannya? Bayarannya sangat mudah. Baik. Wait, berlutut dan merakatlah ke sini, jadi anjing kami, dan kamu bisa memiliki segalanya. Ternyata disuruh jadi anjing ya. Benar, jadi anjing kami maka kamu bisa. Kamu, beraninya kamu memukulku. Gue emang mukul lo. Lo mau apa? Haji. Sembah Baginda, sembah Baginda. Bisa. Sembah Baginda. Syah. Bangunlah kalian semua. Siapa? Terima kasih, Baginda. Kenapa? Keluarga Wang sekarang sudah berani ya? Dan sampai berani mengacau di perjamuanku. Ampun, Baginda. Kami tidak akan berani lagi. Baginda, ini hanya salah paham mengingat Wang Bo baru pertama kali maafkan saja kali ini. Alaba. Yetian, bagaimana menurutmu? Baginda, demi kepentingan bersama biarkan saja kali ini adalah hasil yang terbaik. Tapi, tolong jika prajurit negara naga berjuang mati-matian menang tapi tetap dihina orang lebih baik kalah saja biar semuanya berakhir sekalian. Melantang. Yetian, kau tahu apa yang kau katakan? Mohon Baginda, bagi kami prajurit yang berjuang demi negara berikanlah keadilan. Tunggu. 竟然还有这种事情！真没想到。Yetian, kamu sadar apa yang kamu katakan? Cemama. Sadar, tapi aku tidak menyesal.
Negeri naga kita sejak dulu kala tak pernah menyia-nyiakan pejuang yang berkorban demi negara. Mengawal, sehat mereka semua keluar. Hukuman mati. Terima kasih Yang Mulia telah menegakkan keadilan. Sudahlah, berdirilah. Malam ini kamulah bintang utamanya. Sekalian umumkan soal pertarungan besok. Yang Mulia, sepertinya besok kita tidak ada jadwal tanding. Coba. Setelah pertandingan di arena Dewa hari ini berakhir, grup Jepang itu mengirim tantangan pada Yetian. Yang Mulia juga sudah setuju terima tantangannya. Apa? Aku tidak setuju. Hari ini menang lawan Jepang itu cuma keberuntungan. Lain kali. Sebentar lagi entah kalian masih ingat hari apa itu. Kenanglah sejarah, jangan lupakan kebenaran. Tensha, pertempuran ini sudah jadi kewajiban. Yetian, aku mau tanya padamu bagaimana kalau besok kalah? Jika kalah, aku menebusnya dengan nyawa. Tapi kalau menang, Menang, kalau kamu bisa menang, sebutkan saja apa syaratmu. baiklah kalian sendiri yang mengatakannya. Aku cuma punya satu permintaan, yaitu minta maaf. Setiap prajurit yang berdarah demi negara naga semuanya pantas mendapatkan penghormatan. Oke, sudah diputuskan. Diamlah. Kalau begitu Yetian, terimalah. Silakan duduk. Besok siang lawan tim Sakura. 与樱花对战。 Yetian, pertarungan besok kamu pilih siapa? Entahlah, lihat situasi besok saja. Kekuatan tempur ketiganya tidak lemah. Pri Changfei, hakim kehidupan dan kematian, dan Buddha hidup Jiko. Cuma tidak tahu besok tokoh mitos apa yang si Jepang pakai. Baiklah, hak pilih besok kuserahkan padamu. Terima kasih, Yang Mulia. Kalian berdua silakan pilih sekarang pertarungan ini selain 10 poin normal. Pemenang dapat tambahan 50 poin lawan. Kali ini keberuntunganmu sudah habis. Dewi Bulan yang Agung, kirimkan negara naga ke tidur abadi. Memba! Buset, salah satu 3 dewa agung. Sukubomi. Dewi Bulan, tapi Dewi Bulan, maaf ya, aku cuma mengakui satu Dewi Bulan, yaitu Kakak Chang ke Dewi Bulan. Tidur abadi sepertinya hari ini kalian bakal kecewa lagi. Jangan banyak bacot, buruan pilih. Kakak Chang, ada perempuan jahat mau menggantikanmu. Pertandingan dimulai. Dewi Bulan yang Agung, silakan Anda bantai mereka sepuasnya. Coba. Emang kakak gue yang terbaik, sekali gerak langsung panggil Dewi Bulan. Yetian ini bakal mati dia.
Baginda sepertinya kita akan kalah. Baginda, bukannya kami pesimis Dewi Bulan adalah dewa papan atas dari Jepang sejak awal kemunculannya belum pernah kalah sekalipun. Jadi Baginda, Yetian. Ada apa dengan Yetian? Pertandingannya baru saja dimulai, pemenangnya belum ditentukan. Fuifan? Aku percaya pada Yetian, kalian semua teruslah menonton. Yetian lihat sendiri kan? Inilah perbedaannya. Dulu kami gagal memusnahkan negeri naga kalian, hari ini kalian takkan bisa lari dari takdir kehancuran. Ngapain lu menggonggong? Lu, Lihat saja nanti. Kak Chang, jangan main-main lagi. Lawan seperti ini gak sepadan. Main, sudah banyak yang mati di tanganku dengan jurus ini, siapapun itu semuanya sama saja. benar sekali Yetian, lu pasti belum tahu kan? Dewi Bulan kami sejak awal kemunculannya dalam 8... Apa? Penipu identitas. Gak tahu sopan santun, harus dihajar. Kenapa tamparan tadi? Tubuhku gak bisa dikendalikan. Gak bisa gerak. Jangan meronta lagi. Di hadapan Dewi Bulan, kamu cuma penipu. Nggak punya hak buat melawan. Lu yang penipu. Bajingan Kudono Buro. Gue bakal bunuh wanita tua ini. Wanita tua, lu pikir udah menang? Tuan Hakim, aku mau pakai 100 poin pribadiku buat panggil satu lagi tokoh mitologi. Ditambah 100 poin kekaisaran kami. Level tokoh mitologi yang dipanggil harus setara dengan Dewi Bulan. Di sini. Sial, gak tahu malu banget. Bisa main kayak gitu juga. Kali ini negara naga pasti tamat. Brengsek! Yang mulia, apa kita akan kalah? Tunggu sebentar lagi. Mungkin keajaiban akan terjadi. Aku memilih Dewi Amaterasu. Wah, buset. Amaterasu. Dewa matahari si Jepang itu. Kak, tolong bantuannya. Tidak apa-apa. Sudah lama kita para saudari tidak bertarung berdampingan. Wanita ini cukup kuat. Sayangnya, kita bekerja sama. Dia pasti akan mati. Kak Chang, bisa diatasi tidak? Lawan dua orang apa tidak sulit? Cuma nambah satu semut saja kok. Tak masalah kalau kalah panggil saja. Seolah aku tidak punya bantuan saja. Kak Chang, poinku tidak cukup. Sepertinya tidak bisa pilih karakter mitos lagi. Tidak apa-apa, bocah. Aku tidak butuh bantuanmu. Jangan sok hebat di sini. Kedua tuan, selesaikan dengan cepat. Jangan sampai keadaan berubah. Suamiku, ada yang menindasku. Suamiku, wah. Jangan-jangan itu si pemanah matahari. Ana, masa ada tokoh mitologi yang tidak mempan dikendalikan? Siapa yang berani menghalangi jalan? Cari mati.
Dika, jadi ini Hoi si pemanah matahari yang hebat itu. Bisa-bisanya dia mengabaikan aturan arena dewa. Ini mana mungkin? Anda yakin ingin menerobos masuk? Aku tidak tahu kalian itu makhluk apa. Sudahlah, kalian berdua punya ikatan suami istri. Si bisa mengabaikan aturan arena. Kuis. Jadi, mulai hari ini, negara manapun, tokoh mitologi apapun, dan jika punya ikatan khusus, juga bisa dipanggil. Sampah. Suamiku. Mereka berdua itulah yang ingin menindas hamba. Jangan! Fata, lawan mereka habis-habisan. Kalian yang memaksaku. Gila, memang hebat sang pemanah matahari. Satu kata, Zai. Hahaha, menang. Kita menang. Benar-benar menang loh. Apa bocah Yetian ini penyelamat negara naga kita? Yang mulia, mohon tenang. Mohon tenang. Bagaimana aku bisa tenang? 2 kali. 2 kali kalah. Dan kali ini, poin kekaisaran kita pun melayang. Yang mulia. Hamba punya satu rencana. Rencana ini pasti menghancurkan negara naga. Coba katakan, rencana apa? Lapor yang mulia. Dan sepertinya banyak negara melihat perang ini karena perubahan aturan oleh negara naga. Aku yakin banyak negara mulai takut pada negara naga. Mungkin kita bisa bekerja sama. Kerjasama? Apa menurutmu mereka akan setuju? Yang mulia, hamba bersedia menjadi utusan. Lakukanlah tugas ini. Tidak mungkin. Dewa Bulan dan Amaterasu bekerja sama, bagaimana bisa kalah? sudah ku bilang, jangan banyak bacot. Sekarang, kena batunya, kan? Kak Changhe, kakak ipar hebat banget. Kamu ini pintar sekali bicara. Tapi, aku penasaran ini tempat apa? Kak Changhe, tempat ini... Bagus sekali. Kamu benar-benar membuat keajaiban lagi. Instruktur, lepaskan dulu tangannya. Aku hampir tidak bisa bernapas. Saking senangnya, sampai lupa. Wanglah. Saja tidak perlu formal begitu. Pupak Zhou, kamu keluar dulu. Aku ingin bicara berdua dengan Yetian. Hamba laksanakan. Yetian, katakan padaku, apa kamu kenal tokoh-tokoh mitologi itu? Tidak, Yang Mulia. Aku cuma sedang beruntung saja. Mohon maaf, Yang Mulia. Ada hal yang tak bisa kuungkapkan. Jika sampai rahasia ini bocor, bisa-bisa nyawaku melayang. Beruntung. Sekali 2 kali mungkin keberuntungan. Tapi, 3 kali bukan keberuntungan, kan? Atau mungkin ada yang kamu khawatirkan? Yang Mulia. Aku benar-benar tidak berbohong. Aku bersumpah. Sumpah pria tak bisa dipercaya. Yang Mulia. Apa maksudnya? Kekaisaran Sakura Negara Piauliang, Kekaisaran Matahari Tak Terbenam, Kekaisaran Beruang Kutub, Kekaisaran Titian, Kekaisaran Aotian, Kekaisaran Hitian, Kekaisaran Faksi 8, Kekaisaran Besar serentak mengeroyok kontestan negara naga, Yetian. Tak tahu malu, beraninya mereka mengeroyok negara naga kita. Bisa. Siva tak tahu malu mereka bukan cuma sekali 2 kali. Anda lupa, dulu mereka juga melakukan hal yang sama. Kali ini kita jangan terima.
1 lawan 8 bagaimana cara melawannya? Aku tahu meski sudah menang beruntun. Tapi 1 lawan 8 aku tidak sebodoh itu. Hah? Hah? Astaga! Bukankah belum terima tantangannya? Kenapa sudah muncul duluan? Bayangan pilihan karakter summon. Hah? Hah? Kamu bisa pertimbangkan lagi. Tantangan kali ini, kalau menang poinnya sangat tinggi. Tidak boleh Ye Tian, tidak boleh setuju. Ye Tian, apa ucapanmu serius? Ye Tian, jangan main-main. 1 lawan 8 itu bukan bercanda. Yang mulia, hamba tidak main-main. Tapi Tuan Hakim, pertarungan ini sedari awal tidak adil bagi Huaxia. Kami bisa setuju. Tapi harus tambah bayarannya. Tambah bayaran? Maksudnya, taruhannya harus ditambah. Kalau kalah, tentu tidak perlu dibahas. Tapi, jika negara naga menang, poin dari 8 pihak ini, aku mau 3 kali lipat. Kalau tidak, lupakan saja. Sungguh sebentar, aku harus bicara dengan mereka. Huaxia sudah setuju. Wah, baguslah. Mantap. Akhirnya ancaman besar ini bisa disingkirkan. Tapi mereka punya satu syarat. Jika negara naga menang, kalian harus bayar poin 3 kali lipat. Apa kalian setuju? 3 kali lipat pun jadi. Aku tidak percaya petarung hebat dari 8 pihak kita bisa kalah begitu saja. Benar sekali. Aku setuju. Kalau sudah begitu, kami juga tidak keberatan. 3 kali lipat pun boleh. Jadi, diputuskan 3 kali lipat. Mereka sudah setuju. Bagus, pertarungan final 3 hari lagi. Baik, Ye Tian. Seberapa besar keyakinanmu? Lebih dari 90%. Meskipun entah dari mana asal kepercayaan dirimu, tapi aku percaya padamu. 3 hari lagi tentukan kemenangan melawan para barbar itu. Pertempuran hari ini menyangkut hidup mati negara naga kita. Ye Tian, apa kau punya keyakinan? Yang mulia, hari ini negara naga pasti menang. Semuanya, waktunya sudah hampir tiba. Jika begitu, biarkan negara naga melihat. Apa itu petarung peringkat atas hari ini, negara naga pasti musnah. Hamba menghadap Yang Mulia. Bangunlah, aku hanya punya satu permintaan. Negara naga hari ini hanya boleh menang. Yang Mulia, tenang saja. Hamba pasti akan membunuh si keparat Ye Tian itu. Mari kita mulai baik. Sepertinya kalian benar-benar modal besar kali ini. Sampai mengeluarkan generasi ketujuh dewa segala kami pun tidak akan jadi penghambat Henry. Kali ini kau yang maju.
Tuan, jika aku turun tangan, siapapun dari negara naga pasti akan kalah. Wuhi. Yetian, 8 orang ini adalah pesertanya. So, adalah petarung papan atas. Masing-masing masuk peringkat 3 besar di negaranya. Bahkan petarung peringkat 2 besar. Instruktur, tenang saja. Karena aku berani melawan, aku punya cara menghadapi. Baik, aku percaya padamu. Kehormatan negara naga ada padamu. Instruktur, tunggu dan lihatlah negara naga kami menang telak. Instruktur, aku pergi dulu, tunggu kabar baik dariku. Yetian, jika menang pertempuran ini, negara naga kita takkan lagi dikendalikan negara lain. Tinggal kamu harus menang. Aku takkan banyak omong kosong lagi. Pertandingan hari ini resmi dimulai. Semuanya silakan pilih tokoh mitologi yang akan kalian panggil. Kalian maju duluan saja, Kroko. Begini nggak level buat gue. Gue juga lagi enak-enaknya. Malah ada perang 8 negara. Buang-buang waktu liburan gue saja biar yang lain saja yang maju. Sebagai koboi sejati gue nggak sudi main keroyokan. Jadi silakan kalian duluan. Gue sih terserah saja. Tapi udah perang ini kan Sakura yang mulai. Mending lo duluan saja yang maju. Biar gue bisa lihat sendiri apa bocah negeri naga ini benar-benar sekuat itu. Gue setuju. Gue juga sama. Gue nggak keberatan, terserah kalian. Gue emang nggak ngarepin kalian tanpa kalian pun. Kekaisaran Sakura pasti bakal menang. Kemarin lo cuma beruntung bisa menang. Kali ini lo nggak bakal seberuntung itu. Biar gue kasih lihat. Apa yang namanya tokoh mitologi tingkat tinggi. Tiga orang ini kayaknya Kamionanayo-nya Jepang. Dibandingkan 3 dewa agung sebelumnya kekuatannya jauh lebih gila. Tapi emang Kamionanayo sehebat itu? Biar hari ini kalian lihat sendiri kekuatan puncak tokoh mitologi negeri naga. Cuma omong kosong. Ngakak banget biksu, gue baru pertama kali lihat biksu segendut ini. Ini biksu gadungan ya. Terus ada monyet, lo yakin gak lagi ngelawak? Oh ya, yang terakhir itu. Gak usah banyak bacot, mau berantem gak? Lo sendirian atau mau maju barengan? Lah. Cih, lidahmu tajam juga. Dewa Kuni Tokotachi, Dewa Bumi Penguasa 4 penjuru bumi. Tuan yang mulia, mohon bantuannya. Betul. Manusia, Fana panggillah, cukup 1 jurus dariku. Memang hebat Tuan yang mulia, Yetian, ajalmu sudah tiba. Gak nyangka ternyata yang mulia. Watson? Kalau begini pertarungan bakal cepat selesai. Membosankan sekali. Pilihanmu. Kalau menurut kultivasi secara teori Kaisar Giok, harusnya yang terkuat lagi pula dia sudah melewati ujian entah sudah berapa tahun. Tapi buat lawan Kroko begini, gak perlu panggil si tua Kaisar Giok, gue pilih keras sakti Sun Wukong. Sun Wukong! Kerasakti. Gelar tokoh mitologi negara naga ini berani sekali.
Tapi, hari ini negara naga takkan ada keajaiban lagi. Sok-sokan jadi kerasakti. Seekor binatang berani memakai gelar begitu. Apa tidak takut disambar petir? Disambar petir? Aku sudah pernah merasakannya. Shock. Sayangnya, tidak seberapa. Benar-benar tidak tahu diri. Omong kosong belaka. Hari ini biar aku habisi binatang ini. Baiklah, pertarungan resmi dimulai. 正式开始. Aku wasitnya hanya peduli hasil akhir. Apa orang ini yang dimaksud Hoi? Ternyata dia punya kehebatan juga. Kamu masih Tian. Yetian dari negara naga. Salam, Yang Mulia Kerasakti. Gelar kerasakti itu sudah masa lalu. Hoi, Huku, Kalian terlalu meremehkan kami. Tuan Yang Mulia, tolong beri pelajaran pada binatang ini. Itu sudah pasti. Cuma binatang, aku bisa melenyapkannya dengan mudah. Rafat, ini salah satu jurus andalan Master Sakura. Ziyi, pukulan satu ini. Bahkan Dewa Barat pun takkan berani menahannya. Semuanya, jangan panik. Percayalah pada Yetian. Yang Mulia, sepertinya situasinya sulit. Bagus, perang ini akan mengharumkan nama bangsa. Cuma seekor binatang rendahan. Berani-beraninya menantang Tuan Master. Benar-benar cari mati. Benar sekali, Yang Mulia. Hanya seekor binatang. Mana bisa dibanding dengan Master Kekaisaran Sakura kita? Piping Lul. Perang ini pasti dimenangkan Kekaisaran Sakura. Benar, Yang Mulia. Begitu Master menebas binatang itu, semangat tempur negeri naga pasti akan runtuh. Saat itu, aliansi 8 negara akan taklukkan mereka. Benar, setelah perang ini, negeri naga akan jadi negara jajahan kita. Mereka bisa kita habisi sesuka hati. Diam. Ini mana mungkin? Dewa keras sungguh gagah. Bocah, ini belum seberapa. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Ya, Lantang! Oi! Kamu benar-benar cari mati! Tuan Bosun Yang Mulia. Tokoh mitologi negara naga ini kuat sekali. Sepertinya kita meremehkannya tadi. Entahlah. Keadaan jadi makin sulit sekarang. Jangan biarkan monyet itu terus sombong. Kita harus cari cara menghentikannya. Jangan biarkan monyet ini terus beraksi. Mungkin saatnya kita turun tangan. Dasar binatang, berani sekali kau melukaiku. Melukaimu saja. Aku bisa memusnahkanmu. Langi. Aku akan menghabisimu. Cari mati. Ya. Bajingan, kalian yang memaksaku. Kakek Agung, jangan menahan diri. Habisi mereka sepenuhnya. Baik. Lihat bagaimana kakek Sun membereskan sampah-sampah ini. Tuan Hakim, aku akan gunakan semua poin untuk aktifkan mod darah dewa.
Konfirmasi sekali lagi, apa ingin aktifkan mode darah dewa? Begitu diaktifkan, semua poin yang kau dapatkan akan langsung hangus dan jika kalah dalam pertempuran ini, kau pasti mati. Tuan Hakim, aku konfirmasi, meski hari ini aku harus mati. Aku akan buat negeri naga menderita hebat. Isindan. Tuan Besar, hati-hati. Orang ini sedang tidak beres. Masa bodoh dia mode apa? Di hadapanku, semuanya cuma sampah. Kau? Matilah kau. Cuma segini kemampuanmu. Gada emas Rui. Gada emas Rui. Dasar sekumpulan badut. Aku malas main dengan kalian. Kita menang. Bagus, kita menang. Hahaha. Tak disangka monyet itu sekuat ini. Sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Masih ada 7 orang yang belum maju. Benar, 7 orang inilah yang merepotkan. Terutama dengan adanya Oda Nobusen sebelumnya, sisa 7 orang ini takkan biarkan kita duel 1 lawan 1. Entah monyet ini bisa lawan 7 orang sekaligus atau tidak. Mustahil! Bagaimana bisa Oda Nobusen kalah secepat itu? Yang mulia, tokoh mitologi negara naga ini, kekuatannya jauh melampaui dugaan. Kita sudah meremehkan mereka sebelumnya. Benar, Yang Mulia. Bahkan Tuan Gozun pun dikalahkan. Oda Nobusen juga. Apa sisa 7 orang ini benar-benar bisa membalikan ke... Yang mulia, kita belum kalah. Mereka bertujuh petarung pilihan dari tiap negara. Mereka pasti punya cara menghadapinya. Benar, mereka bertujuh adalah ahli tingkat tinggi. Terutama Henry. Hahaha, monyet yang lumayan juga. Jarang sekali negara naga punya tokoh mitologi sekuat ini. Sayangnya, binatang tetaplah binatang. Semuanya, ayo maju bersama. Bayo, hari ini biar negara naga tahu kehebatan kita. Monyet, jangan pikir karena sudah mengalahkan Oda Nobusashi sampah itu, kamu bisa sombong di depan kami. Jangan banyak bacot. Kalau mau berantem, ayo. Aku tidak punya waktu buat dengar ocehan kalian. Sombong. Hari ini kau akan bayar harganya, binatang. Kak Monyet, hati-hati. Ketujuh orang ini bisa memanggil tokoh mitologi. Dan pastinya, mereka semua selevel dewa utama. Dewa utama apa? Aku cuma tahu si Erlang Sen itu. Bodoh amat. Berapapun yang datang, bakal aku hajar. Cih, monyet sombong. Pemanggilan tokoh mitologi, bangkitlah. Tujuh dewa utama, ya Kak Monyet, yang mereka panggil itu. Sepertinya dewa utama dari mitologi Nordik. Dewa utama mitologi Nordik. Aku ingin lihat sehebat apa mereka. Demi Dewa Agung Odin, hari ini biarkan monyet. Hahaha, dewa macam apa ini? Cuma sekumpulan orang yang sok suci. Sekali hantam tongkat segera. Lihat apa kalian masih bisa sombong. Maju semua pun percuma. Dasar sampah. Ya.
Rasakan hantaman tongkatku. Lantang. Ini, mana mungkin? Hancur kalian semua. Wah, kakak Kera hebat sekali. Dewa-dewa ini nggak cukup buat pemanasan. Dasar binatang, jangan senang dulu. Tuan Hakim, kami bertujuh siap aktifkan mod darah dewa. Isindan. Sekarang Henry dan yang lainnya mengaktifkan mod darah dewa. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Kali ini, apa Yetian dan yang lainnya bisa membuat keajaiban lagi? Aduh. Yang mulia, mode darah dewa itu kekuatannya luar biasa dulu. Saat Oda Nobusadel mengaktifkannya, kekuatannya. Sekarang Henry dan ketujuh orang itu mengaktifkannya bersama. Aku takut. Yang mulia, mode darah dewa ini tidak bisa diremehkan. Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Siapkan pertahanan sejak awal supaya negara naga tidak terkena dampak yang terlalu parah. Benar sekali. Segera beritahu tiap wilayah untuk perkuat pertahanannya. Sambil terus pantau situasi di arena dewa. Segera lapor jika ada berita. Baik, Yang mulia. Yetian, kamu harus menang. Bagus, serangan yang bagus. Monyet sialan, aku ingin lihat. Menghadapi 7 orang kuat yang mengaktifkan darah dewa sekaligus. Bagaimana caramu mengatasinya? Yang mulia, mungkin kita bisa merayakannya lebih awal. Kekuatan Henry dan yang lainnya sudah terbukti nyata mereka belum pernah kalah dalam sejarah bertarung. Hari ini adalah hari kehancuran negara. Oke, kalian lanjut saja. Yetian, sampai di sini saja bisa mendesak kami sejauh ini, kalian kalah pun sudah sepadan. Tuan Odin, Anda bisa tunjukkan kekuatan penuh Anda sekarang. Tak disangka di antara tokoh mitologi timur, ada yang bisa melukai klon dewa ini. Sebagai bayarannya kalian harus menebusnya dengan nyawa. Jangan sok misterius di sana, keluarkan saja semua kemampuanmu. Aku ingin lihat seberapa hebat kalian. Sesuai keinginanmu kalau begitu. Cuma segini kemampuanmu. Rasakan hantaman tongkatku. Ini mana mungkin? Cuma segini kemampuanmu berani nantang aku. Benar-benar nggak tahu diri. Dasar monyet, jangan sombong dulu. Kakak monyet, energi badai ini nggak main-main. Mau gampang atau nggak? Masa bodoh? Cukup satu hantaman tongkatku untuk menghancurkannya. Ini nggak mungkin. Kenang. Bagus, maju sini. Hah? Hunda sialan. Orang-orang ini benar-benar tidak punya batas. Apa maksudnya? Jurus terakhir. Apa sehebat itu?
Yetian dan yang lainnya bahkan mengalahkan garis keturunan dewa. Yang mulia, Anda tidak tahu. Dalam mitologi barat, jurus terakhir hanya tercatat sekali. Waktu itu adalah kekaisaran indah pertempuran yang mengukuhkan posisi penguasa. Hari itu, selain seperti negara naga kita, tokoh-tokoh mitologi yang relatif lemah, semua kekaisaran kuat lainnya semuanya ikut serta. Hasilnya adalah mati seketika. Apa? Ternyata ada kejadian seperti itu. Yang mulia, tidak ada pilihan lain. Tentu saja, sebagai imbalannya, meski pihak lawan menang, Henry dan yang lainnya juga pasti akan mati. Tapi tanpa Henry, mereka masih punya ahli lain. Kalau sebaliknya, negara naga kita... Dan mungkinkah langit ingin menghancurkan negara naga? Kebek. Jurus terakhir mitologi barat sampai sekarang tak tertandingi. Negara naga pasti kalah. Selamat, Yang Mulia. Selamat sekali lagi, Yang Mulia. Ternyata bisa mendesak kami sampai begini. Negara naga, meski hancur sekalipun, sudah sepadan. Sampaikan perintah setelah pertempuran ini. Semua nilai dari negara naga. Aku ingin seluruh negara naga benar-benar jadi budak. Sesuai perintah. Kais, mulailah. Perjamuan terakhir. Tuan Odin, kenapa? Kau berani menentang kehendak dewa? Hamba tidak berani. Hamba. Segera lakukan dengan iman yang paling tulus berkorban demi dewa yang agung. Mingfucu. Rela menyerahkan seluruh kekuatan. Semoga dewa abadi dan kuat. Yongsheng Changda. Buset, ternyata pakai ritual tumbal segala. Menghabisi nyawa manusia benar-benar sekte sesat. Inilah kekuatan yang seharusnya kumiliki. Lilia. Nih kalian tunggu apa lagi? Tuan. Kami akan segera... Hari ini akan kuperlihatkan pada kalian kekuatan sejati dewa ini. Lilia. Kakak monyet, hati-hati. Kekuatan ini ternyata hebat juga. Kalian pikir bisa menghentikan dewa ini? Bagus. Aku ingin lihat sehebat apa kau. Perawat, monyet ini agak aneh. Ingin menebasnya harus ada harga yang... Aku nggak peduli apapun kartu asnya. Dewa sesat begini cuma punya satu akhir, yaitu mati dihantam tongkatku. Sombong sekali kau, monyet iblis. Hari ini, biar kutunjukkan apa itu hukuman dewa yang nyata. Odin sampai mau pakai jurus terlarang itu. Tapi monyet ini memang aneh. Jurus terlarang ini harusnya bisa habisi monyet kurang ajar. Dengan darahku, bangkitlah Ragnarok. Zhen Honghun! Kakak monyet, hati-hati. Dosia, sepertinya ini semacam serangan mental. Aku punya mata emas api. Mana mungkin aku takut sama roh jahat begini? Cien!
Kau monyet iblis, lumayan juga kemampuanmu. Dewa sesat, apalagi kemampuanmu. Keluarin aja semuanya. Aku bakal hancurin kau sampai musnah total. Jodoh, cuma segini doang. Buat gelitikin gue aja nggak cukup. Kuangwang dasar sombong. Rasakan lagi amarah Ragnarok ini. Odin bakal kerahkan seluruh tenaganya. Monyet kurang ajar ini harusnya mati. Holga kakak monyet, bertahanlah. Matilah kau, monyet siluman. Mau gue mati? Nggak semudah itu, dong. Mana mungkin? Gimana bisa monyet siluman punya kekuatan begini? Ini nggak mungkin. Aku adalah penguasa para dewa. Masa aku kalah sama monyet siluman kayak kamu? Si dewa sesat, kamu menyiksa orang tak bersalah. Mengorbankan nyawa orang demi kekuatan. Sudah melanggar kodrat seorang dewa. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku kalah hari ini. Tapi aku nggak bakal biarin kamu tenang. Rantai begini saja mau mengurungku. Ya? Tahu. Monyet siluman, apa sebenarnya asal-usulmu? Aku Sun Wukong, sang bijak agung sejajar langit. Dewa sesat, matilah kau? Tidak. Bagus, kakak monyet menang. Gampang banget, gampang banget. Pertarungan ini dimenangkan Yetian. Negara naga menang. Sesuai kesepakatan sebelumnya, poinnya akan menjadi milikmu. Kau ini, apa pula asal-usulmu? Berulah seperti ini di dunia ini, apa sebenarnya maumu? Oh, kakak monyet? Siapa identitas wasit ini, monyet sepertimu belum layak tahu. Nibika, kau jauh lebih kuat dari dewa sesat tadi. Yetian, pertarungan berakhir. Waktunya kau pergi. Tunggu sebentar. Sialan, wasit ini pasti bermasalah. Gak tahu gimana keadaan Kak Monyet. Apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini? Ini adalah bulu pelindung nyawa Kak Monyet. Yetian, singkat cerita saja dunia ini sepertinya diinvasi dewa jahat Houyi sudah memberitahu aku sebelumnya. Menyuruhku mencari Buddha dan Kaisar Giok. Tapi siapa sangka, kamu malah memanggilku duluan kali ini, dugaanku lebih akurat. Selanjutnya, kamu cuma perlu tanding sekali lagi. Saat itu, aku akan pimpin pasukan turun ke arena dewa. Sepertinya situasinya mirip dugaanku. Monyet ini ternyata lumayan juga. Sayang sekali hari ini takkan berubah. Dasar kau. Bagus sekali. Yetian, kamu menciptakan keajaiban lagi. Instruktur, cepat turunkan aku. Aku hampir tidak bisa bernapas. Yetian, kali ini kamu berjasa lagi. Katakanlah. Mau hadiah apa?
Yang mulia, aku ingin pertandingan berikutnya segera dimulai. Kalau memang tidak bisa, kirimkan saja surat tantangan. Kedelapan negara itu, aku ingin membantai mereka lagi. Kamu yakin? Yang mulia, jangan, itu tidak boleh. Benar, Yang mulia, kita baru saja menang. Seharusnya kita beristirahat dulu, baru susun rencana perlahan. Wujir! Apa kamu yakin akan menang? Yakin. Baik. Kalau begitu, lakukan sesuai ucapanmu. Bantai mereka lagi. Situasinya memang seperti itu. Kali ini, negara naga ingin sekaligus menantang 8 negara kalian. Apa kalian berani melawannya? Kami terima, mana mungkin kami takut. Tuan Hakim Dewa, negara naga ini sangat angkuh. Mereka pasti punya kartu as. Jika kita gegabah melawan, aku takut. Kalian tenang saja. Kali ini, tokoh mitos yang dipanggil peserta kalian dengan sebelumnya akan sedikit berbeda. Baik, Tuan, jangan khawatir. Kami akan buat negara naga membayarnya. Baru saja dapat kabar mereka sudah setuju. Ujian tulis kali ini dijadwalkan besok. Syukurlah mereka mau terima. Soal tokoh mitologi yang dipanggil, Sialan, formasi ini. Hei Shen si pembuat pil. Ada kakek tua juga. Kenapa monyet kemarin gak ada? Gak tahu tapi, sepertinya ini ulah pengadilan dewa yang pernah muncul sebelumnya. Selain Heishen sisanya, gak ada yang muncul. Terus kali ini mau pilih siapa? Kalau menurut istilah kultivasi, leluhur bodi harusnya yang disembah. Tapi Taixiang Laojun juga gak kalah hebat. Si Heishen ini entah apa yang dia lakukan gak tahu. Kalau gitu pilih si kakek saja. Karena kemarin Kak Ho kasih petunjuk, kali ini pilih gurunya Kak Ho. Masalah ini harusnya bisa selesai, kan? Oke, Kaisar percaya padamu. Pertempuran besok, negara naga pasti menang. Yetian, terima kasih sudah datang aku. Sekarang nggak bisa bantu apa-apa lagi, berjuanglah. Instruktur jangan bicara begitu. Dulu Anda yang percaya padaku, makanya ada kelanjutannya. Dasar kau ini, sudah naiklah ke arena. Delapan orang ini pasti yang terkuat sekarang. Yetian, dendam kekaisaran Sakuraku. Hari ini kau harus bayar dengan nyawa. Terserah, menggonggonglah kalau sudah berhasil. Oh. Tenang, pertunjukan baru saja dimulai. Kali ini kami takkan seperti dulu lagi. Karena semua sudah sampai, mari kita mulai. Pilih karakter mitologi. Kalian benar-benar sudah tidak mau pura-pura lagi ya? Poin mereka sangat banyak. Jadi mereka sudah menukarkan poin dari tadi. Mereka yang sekarang, baik pilihan karakter mitologi atau lainnya, semuanya bisa mencapai puncak. Tentu saja kau juga bisa tukar poin. Pilih ketiga karakter mitologimu kali ini. Terus kenapa kalau pilih semuanya? 3 lawan 87, mana mungkin kalah di ronde ini? Orang ini dari dulu selalu mau poin. Kalau begitu, aku takkan biarkan dia menang. Lagi Terserah kau, karena sudah pilih tokoh mitologi, pertandingan resmi dimulai.
Cih, 3 dewa penciptaan Sakura. Sayang sekali, nggak seberapa. Monyet siluman itu tidak ada. Hari ini kalian pasti mati. Cih, dasar kalian makhluk terkutuk. Beraninya kalian berbuat onar di sini. Kamu siapa? Saya Bodhi, datang menyucikan kalian hari ini. Diem. Ini mana mungkin? Sihir murahan begini berani pamer di hadapanku. Semuanya serang bersama. Hari ini dia harus mati. Terpujilah dewa. Kenyahlah iblis. Keluarlah, roh jahat. Tak kusangka, Pak Tua ini ternyata lebih menyulitkan daripada monyet itu. Monyet, maksudmu muridku Sun Wukong. Pantas saja, tapi tak penting. Siapapun yang datang hari ini, semuanya harus mati. Tapi sebelum itu... Suruh orang di belakangmu keluar jika tebakanku tidak salah. Taktik seperti ini pasti kelompok roh jahat dulu. Hormat Tuan Besar. Pertempuran saat itu, kaumku menderita kerugian besar. Hampir saja kami punah. Tapi hari ini, aku akan menuntut utang darah kalian. Ternyata benar kalian kawanan iblis yang kabur dulu. Tak disangka kalian berani-beraninya mengincar dunia kecil ini. Cih, terus kenapa? Sudah sekian lama di dunia kecil ini, kekuatan dari banyak dewa. Sudah hampir semua aku serap. Betul. Sekarang waktunya kalian bayar hutang darah. Kalian pikir hanya dengan menyerap sedikit kekuatan bisa berbuat semena-mena? Memangnya kenapa? Hari ini kalian semua akan mati di sini. Alam semesta agung akar segala energi melalui jutaan rintangan buktikan kesaktianku. Kau Pak Tua punya kemampuan juga rupanya. Tapi hanya dengan ini masih jauh dari cukup. Sihir murahan berani-beraninya bertindak lancang. Hai, kalian iblis busuk berani-beraninya mengacau di sini. Saya? Wukong kau datang juga. Guru mana mungkin aku tidak datang? Boleh. Kalian iblis-iblis jalan hari ini adalah akhir kalian. Hanya kalian yang mengaku dewa berani sekali melawan aku. Hari ini, mari kita basmi iblis ini. Para dewa, dengar perintahku. Ikuti kaisar ini untuk membasmi iblis demi kedamaian dunia. Guru, si tua kaisar giok itu. Aku sudah tak sabar ingin bertarung. Lah. Hanya bermodal kalian saja ingin membunuhku. Benar-benar di belakang.
Aneh kenapa kaisar ini ada di sini. Apa aku bermimpi pindah dunia? Sudahlah, aku tidak ingat. Guru, apa benar si bocah Yetian tak boleh tahu? Segalanya sudah takdir dunia yang luas ini, tiap dunia punya aturan sendiri. Jika bukan karena iblis itu mengacau Yetian takkan pindah dunia, ada hal yang lebih baik tak dia tahu. Benar juga. Tapi guru, apa iblis itu benar mati? Guru, ini